Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu dan seluruh penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita bertemu sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian, sama ada dalam dunia ini, lebih-lebih lagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari Bapak atau hari Ayah. Maka saya ingin berkongsi sedikit pengalaman hidup kepada tuan-tuan dan kepada puan-puan sekalian, khasnya kepada anak-anak sekalian, lebih khusus lagi kepada mereka yang masih memiliki ayah atau memiliki bapak. Tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, panggilan ayah, bapak, abah, abi, papa ataupun papi adalah orang yang paling dekat dan paling berjasa dalam kehidupan kita. Ramai di antara kita yang hanya mengenali beliau sedikit saja. Apalagi kalau ayah meninggal ketika kita masih kecil, ataupun mungkin ada ketika ayahnya meninggal masih dalam kandungan. Ketahuilah, seorang ayah atau seorang bapak biasanya orangnya tabah, kuat. Tidak akan menitiskan air mata atau menangis di depan anaknya, walaupun pahit, walaupun sakit, walaupun kecewa. Tetapi di belakang anak, di belakang istrinya, mungkin dia menangis. Hanya Allah yang mengetahui, karena dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tajuk kita pada hari ini adalah jangan biarkan ayah menangis. Lalu, apa yang menyebabkan ayah menangis? Yang pertama sekali ketahuilah, bagi ayah yang soleh, bagi ayah yang menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menangis di belakang anaknya. Dia akan menangis di malam hari seorang diri karena takut tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena anak itu adalah amanah, anak itu adalah titipan. Dia takut kalau Allah nanti bertanya, apa yang telah engkau berikan kepada anakmu? Apa yang telah engkau didik dan bimbing kepada anakmu? Dia khawatir kalau dalam kehidupan mencari nafkah hidup itu, ya, dia menyisihkan waktunya untuk jaga, pelihara dan didik anak, tapi masih belum cukup untuk mendidik anaknya. Di hadapan Allah dia paling takut sekali kalau dimintai pertanggungan jawab dan salah nanti di hadapan Allah karena belum maksimal dalam mendidik anaknya. Yang kedua adalah dia khawatir, dia menangis seorang diri, sangat mengkhawatirkan kalau dia sudah meninggal nanti, tapi anaknya masih belum pandai membaca Al-Quran, dan yang kedua, belum pandai menjalankan sholat. Kalau tidak membaca Al-Quran atau tidak sholat tidak mengapa, tapi jangan sampai anaknya tidak pandai membaca dan tidak pandai melakukan sholat atau belum bisa melakukan sholat. Karena ini sangat khawatir nanti di hadapan Allah dia akan ditanyakan, kenapa anakmu tidak pandai membaca Al-Quran? Kenapa anakmu tidak pandai melakukan sholat? Padahal dua perkara ini penting untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ayah kita menangis karena merasa gagal mendidik anak jika dua perkara ini tidak mampu dilaksanakan oleh anaknya. Yang ketiga adalah ramai di antara ayah yang menangis di belakangnya sebab sang ayah ini merasa iri. Apabila telah meninggal dunia nanti didapati teman-temannya di alam barzah atau di kubur menerima kiriman daripada anaknya, yaitu doa daripada anaknya, amal sedekah di atas namakan orang tuanya. Sang ayah menangis ketika itu karena melihat orang-orang di alam kubur lain menerima kiriman daripada anak-anaknya, sementara dia tidak menerima. Dia sedih, dia kecewa, dia sakit, maka dia menangis.
dan dia selalu menunggu mana anak-anakku, mana istriku, kenapa mereka lupa kepadaku, padahal ketika hidup aku memberi perhatian penuh kepada mereka. Dan seterusnya adalah ayah, seorang bapak menangis apabila tidak dapat bekerja. Sebab itu dia rela kena marah tuan dia, majikan dia. Dia kena marah, dia kena pukul, tapi jangan sampai dia keluar daripada kerjanya. Yang dikhawatirkan adalah istri dan anak-anaknya. Kalau sampai anak-anaknya tidak dapat makanan dan minuman, kalau sampai anak-anaknya tidak dapat tempat tinggal yang selesa, yang membuat mereka nyaman, dia khawatir sehingga menitiskan air mata, bukan untuk dirinya, tapi untuk istri dan anak-anaknya. Yang seterusnya atau yang kelima adalah dia menangis ya ketika dia tidak dapat memenuhi keinginan anaknya. Barangkali di depan anak dia tak menangis, tapi di dalam bilik, di dalam kamar dia menitiskan air mata, hatinya terharu, hatinya sakit. Ketika anaknya meminta untuk membelikan mainan, dia tak dapat membeli. Ketika anaknya meminta membeli pakaian, dia tak dapat memenuhi. Ketika anaknya ingin sekolah, dia tak dapat memenuhi. Ketika itu dia menangis seorang diri, ya Allah, betapa haru, betapa sedihnya tak dapat memenuhi keinginan-keinginan anak-anaknya. Dan yang keenam adalah dia ini menangis apabila perbuatan anaknya yang dilakukan anaknya ketika hidup dalam dunia ini. Ada dua kemungkinan. Dia menangis karena dia sedih melihat yang dilakukan anaknya itu memalukan keluarga, memalukan masyarakatnya. Maka ketika itu dia malu, dan ketika itu dia menangis seolah-olah merasa gagal mendidik anaknya. Mungkin anaknya itu mencuri, mungkin anaknya itu membunuh, mungkin anaknya itu merompak, mungkin anaknya itu mabuk, bahkan berjudi dan bermain perbuatan-perbuatan maksiat yang lain, sehingga disebut nama ayahnya. Maka ayahnya malu dan menangis ketika itu karena merasa gagal. Kenapa saya yang diberi amanah oleh Allah untuk mendidik dan membimbing, ternyata anakku tidak dapat mengikuti keinginan untuk berbuat yang baik. Yang kedua, ayah menangis karena prestasi kebaikan anak. Anak lulus, ya, anak graduate. Ketika itu anak dipanggil naik ke panggung, naik ke pentas. Ayah merasa bangga dan gembira karena di belakang nama anaknya itu tercantum namanya. Ini tuan-tuan dan puan-puan, saya pengalaman sebagai seorang ayah. Ketika anak saya dipanggil graduate, dia itu menerima penghargaan, naik ke atas pentas, naik ke atas panggung. Betapa gembira, menitis air mata kita ketika anak kita dipanggil. Anak kita berprestasi membaca khutbah, anak kita mengimam, anak kita menyenangkan dan memberikan keuntungan dan manfaat kepada masyarakat. Kita orang tua menangis. Dan beruntunglah wahai anak-anak sekalian, apabila ayah kita, apabila ibu kita menangis karena kebahagiaan di atas prestasi kita. Inilah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, inilah usahakan kita untuk membuat ayah kita menangis, tapi tangisan dalam kebahagiaan. Akhirnya, marilah kita hayati sebuah puisi, yaitu untuk penghargaan seorang ayah. Ayah, suaramu nafas kehidupanku. Ayunan tanganmu membesarkan diriku. Langkah kakimu menjadi harapanku. Pengorbananmu membangun semangatku. Ayah, engkau rela menahan keinginan. Engkau rela menelan kepayahan. Engkau bisa berkorban perasaan. Engkau tahan segala kesusahan. Bahkan engkau mampu menerima pukulan. Engkau mampu menerima cacian. Engkau mampu menerima perintah dan suruhan. Engkau mampu mendapatkan kehinaan. Semua itu demi anak-anakmu, agar membesar, mendapatkan ilmu,
tempat bersandar dirimu, menuai tanaman budimu. Ayah, engkau boleh menahan tangisan, tetapi engkau tidak tahan mendengar tangisan anakmu. Engkau boleh menerima kesakitan, tetapi engkau tidak tahan melihat anakmu kesakitan. Engkau boleh bersabar menerima hinaan, tetapi engkau tidak kuat melihat anakmu dihina orang. Engkau boleh tersenyum walaupun tidak makan, tetapi hatimu sedih melihat anakmu tidak makan. Ayah, namamu akan terus terukir indah, menyatu di setiap peredaran darah. Engkau pahlawan, engkau panutan, engkau ikutan, engkau kebanggaan. Ya Allah, semoga engkau bahagiakan ayahku, kau rahmati dan berkati menuju jalanmu, terampun segala dosa dalam maghfirahmu, menikmati surga dalam pelukan rahmatmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.